kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang saya pimpin 77% lebih. Kalau kita sudah berhasil, apalagi kita mau capai di periode kedua? Kalau bupati itu kan tidak ada liburnya. Saya dikenal guru olahraga yang baik Oh ya, baik. dan bijak. Orang baik yang pernah memimpin daerah Lutim. Orang baik. Membanggakan. Oh ya. 75,84. Bukan data dibikin-bikin gini, Pak. Oh enggak lah. Satu-satunya pelatihan yang tak pernah bertanding saya. Tapi semua kita ini guru. Semua kita ini guru. Dia memang kita guru bagi Kita anak. guru bagian anak. Enjoy Ngobrol Pintar. Sahabat Ngopi, ketemu lagi di episode terbaru dari podcast Ngopi dengan tamu kita yang istimewa berasal dari bumi Sawer Gading, Batara Guru. Batara Guru. Iya. Tetapi saya belum mau kasih lihat dulu orangnya. Kita break dulu. Debbie, kopi kemana? Kita ngopi dulu. Nyaman, stay tune di podcast Ngopi. Budiman Hakim Andi Baso berkunjung ke studio podcast Tajam News dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar dengan host Dr. Bob Wahyudin. Dalam perbincangan hangat tersebut, Budiman membahas berbagai hal menarik, termasuk pandangannya terkait pembangunan di Lu Timur. Budiman Hakim maju bersama Akbar Andi Leluasa sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Lu Timur periode 2024-2029. Assalamualaikum Pak Dr. Andes Haji Budiman MPD. Waalaikumsalam dok. Ya, Lama tidak ketemu. Dr. Wahyudin. Manusia mau belajar. Sekolah terus. Sahabat saya ini. Tapi beliau adalah bupati saya, bukan bupati. Bagaimana situasi dunia persilatan ini, Ya, Budiman? alhamdulillah baik-baik saja. Semua orang mau menjemput takdirnya. Insya Allah kita jalani semua proses hidup dengan baik. Beliau adalah petahana yang akan mencalonkan untuk kedua kalinya di Pilkada Lu Timur. Tapi sebelumnya, sebagai kebiasaan di podcast kita, saya akan menampilkan quote, karena saya tahu ini beliau adalah pendidik, seorang guru yang alhamdulillah bisa menjadi bupati. Ini adalah Lyndon B. Johnson, Presiden Amerika yang kalau tidak salah ke-36. Seorang guru SMP ini di Bersel High School, Texas, Amerika Serikat. Ia mengatakan, it's not doing what is right that's hard for the president. It's knowing what is right. Yang artinya, sebenarnya yang susah itu bagi seorang presiden atau mungkin seorang pemimpin untuk tingkat bupati atau gubernur dan sebagainya atau presiden. Sebenarnya yang susah itu bukan melakukan hal yang benar, tapi menentukan yang mana yang benar. Karena kebenaran itu relatif, tergantung kepentingan. Saya sengaja mengquote itu karena beliau adalah seorang guru seperti latar belakangnya Pak Budiman ini. Komen-komen dulu mengenai itu. Ya, memang pemimpin itu ya pengambil kebijakan, ya penentu arah, ya sehingga memang di dalam pengambilan keputusan ya harus banyak aspek lah yang harus kita lihat, dan kita yakini bersama bahwa pasti tidak ada keputusan yang sempurna, pasti ada celah, pasti ada kritikan, tetapi kita harus berpatokan bahwa kalau itu bermanfaat, tidak melanggar hukum,
dan bisa dilaksanakan, ya itulah kebenaran kebijakan di dalam benak dan pikiran saya seperti itu. Jadi kebenaran itu harus dipertimbangkan dengan baik dan relatif sesuai waktu ya, Ya, bukan kebenaran absolut. Nah, berikut karena kita petahana ini Pak Budiman. Ini saya kulik-kulik ini Biro Pusat Statistik dari Kabupaten Luhut Timur 2023. Kalau saya lihat memang ini ya, Human Development Index-nya itu membanggakan. oh ya, 75,84. ya, Saya cukup kagum karena Sulsel saja itu 74,60, di atas rata-rata Sulsel. Kalau Indonesia lebih-lebih lagi, ya. 74,39. Pencapaian sangat bagus dan meningkat terus dari 2020 74,71, 2021 74,83, 2022 75,41, 2023 75,84. Ya. Bukan data dibikin-bikin gini Pak. Oh enggak lah. Oh enggak. Ini kan BPS yang buat. Jadi Oh ya. memang salah satu daerah yang indeks pembangunan manusianya di luar 3 kota ini ya. Ya, Kalau untuk seluruh kabupaten kita yang paling di atas. paling di atas. Ya. Kabupaten paling di atas. Luhut. Untuk seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten di Sulsel. Jelas. Wah, saya harus kasih selamat itu kalau Human Development Ya. itu kan mencakup semuanya, ada kesehatan, Iya, ada 3 pendidikan, daya beli. daya beli, 3 itu. Ya. Kalau sudah semua itu bagus, ya, Isi kepalanya, nanti isi kantongnya, sehatkan badannya, selesai urusan. selesai berhasil insya Allah ya. Nah, bagus. Ini menjadi suatu kebanggaan. Tapi kita lihat dulu yang satu ini. Profil kemiskinan 2024 Kabupaten Luhut Timur. Sebenarnya ini sangat bagus kalau saya lihat, karena kalau Ini terendah 19 tahun terakhir. terendah kemiskinan ya. Ya. Kalau disutin di sini, urutan kelima, Ya. persentase penduduk miskin paling kecil. Ya. Dan Di bawah. sebenarnya sejak saya mimpin, ini yang paling rendah sepanjang 19 tahun Luhut. 10 tahun terakhir. Paling rendah. Ya. Berarti kita berhasil mengurangi angka kemiskinan. Ya, walaupun garis kemiskinan itu meningkat sebenarnya. Garis kemiskinan mengurangi, iya, Kan ada. pengeluaran yang 400. Di situ ada garis kemiskinan. Ya, Pak. kalau nggak Garis salah kemiskinan tertinggi. 460. 460.366. Kita kuasai Pak Di. Ya. Ah, Bekas kepala bapak saya. kepala Bapak. Tapi ini saya mau tanya, apa yang bikin begini nih? Ya, Ini 2023 kayak agak-agak meningkat gitu persentase penduduk miskin. ya, kita punya program banyak lah. Kan tidak berdiri sendiri ini. Kita punya Ya. program pertanian, program perikanan. Kan di situ banyak masyarakat hidup di sekitar situ. Kemudian kita punya bantuan keuangan khusus. Ya. Kita punya program beasiswa lah. Jadi kalau kita tidak bisa menaikkan pendapatan, minimal kita mengurangi beban masyarakat. Masyarakat. Ya. Kita beri bantuan petani ke nelayan. Kita beri bantuan keuangan khusus di desa. 1 miliar satu desa. Itu di luar dana desa dan alokasi dana desa. 1 miliar satu desa. Berapa desa di sana, Pak? 125. Jadi 100 miliar. 125 miliar. Iya, sekarang 126 desa. 125 desa. 3 kelurahan. Tahu dari mana itu dana? Iya, APBD. Berarti banyak. Alhamdulillah. Itu berkah. Nah, kan saya lihat di BPS juga kebanyakan dari sektor tambang nih. Iya, PDRB kita 51% enggak salah dari sektor pertambangan. 3 besar itu tambang, kemudian Pertanian, ada lagi. infrastruktur kan enggak salah. Oh, ya. Nanti kita akan bicara Ya, sedikit mengenai infrastruktur dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya saya tuh berusaha cari di Biro Pusat Statistik Luhut Tim.
ketidakberhasilan, Kak. Tapi saya tidak terlalu berhasil mencari. Alhamdulillah ya. Jadi ya ini seorang guru ini yang menjadi bupati. Nah, menurut kita itu sebenarnya apa kira-kira itu kelebihannya itu menjadi seorang guru bisa menjadi menjadi bupati? Ya sebenarnya profesi apa saja bisa jadi bupati. Profesi apa? Dokter, kan ada juga dokter, ada guru. Profesi apa saja. Kan itu apa? Kan jabatan politik sebenarnya. Jabatan politik. Jabatan politik. Ya. Ya. Cuman kebetulan ya saya pernah jadi guru, terus saya di Luhut Timur beberapa tempat lah. Setelah saya ngajar di Makassar, pindah Luhut Timur, beberapa tempat lah saya menjadi staf, menjadi kepala bidang, menjadi kepala bagian ekonomi. Walaupun saya sarjana olahraga. Sarjana olahraga. Ya, saya sempat jadi kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, kepala dinas tata ruang, staf ahli hukum ya. Sistem pemerintahan, sistem ekbank. Terakhir saya kepala Bapeda. Kalau Bapeda sudah banyak makan ya asam garam lah garam. di pemerintah. Tapi saya lihat, saya itu iseng-iseng searching di ChatGPT dan sebagainya. Kira-kira kalau seorang guru jadi bupati ini apa kelebihan dan kekurangannya? Dia jawab itu. Oh, ini kelebihannya, kekurangannya, kira-kira apa dari kita tidak merasa ada kelebihan yang kita berkah karena kita menjadi seorang guru sehingga bisa dengan sukses memimpin Luhut Tim pada periode pertama ini. Ya, sebenarnya kekuatan kita, kekuatan tim tidak bisa perorangan. Menggerakkan semua elemen, menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk kita coba bersama-sama. Tidak menjadi toko sendiri. Kan ini banyak orang yang bekerja. Jadi kalau OPD pegawai bekerja dengan baik ya pastilah kalau dia serempak menggunakan pemikiran mereka pasti menjadi letupan bagi kemajuan organisasi. Termasuk ya seperti itulah. Ya pasti kita juga banyak belajar lah. Kan di bawah kita ini kan bukan persoalan dia eselon, persoalan apa, mereka orang-orang hebat yang bekerja di sekeliling kita. Kita manfaatkan itu bersama-sama. Insya Allah lah pasti kita diberi kemudahan. Seperti itulah. Saya tidak merasa juga punya kelebihan mencolok, saya biasa saja. Ya. Oh, jadi latar belakang guru itu tidak mempunyai sesuatu efek yang mendorong keberhasilan, misalnya bagaimana caranya berhadapan orang-orang atau pasti ada barangkali atau ya kan kalau tidak salah ya itu. Ya kalau kita mimpin kan ada itu 3 prinsipnya itu. Ya ingarso sungtulodo, ikman karso, turihandai, sederhana. Sederhana. Ya daripada berteori tinggi ya. Berteori tinggi. Ya. Bagaimana dinamika di Luhut Timur menurut persepsi subjektif kita sebagai bupati? Bagaimana? Ya kalau menurut Biro Posestif berhasil ya. Tapi kalau persepsi kita sebagai bupati, bagaimana respon masyarakat di sana pertama itu? Jadi sebenarnya kan kita harus menguji kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang saya pimpin 77% lebih. 77%, tinggi ya kalau itu ya. Tinggi. Setelah saya masuk tahun keempat, kan ini masa jabatannya pendek. Kemudian kepuasan di sektor pendidikan 93% lebih. Kesehatan 94%, kemudian pelayanan publik juga 94%. Orang merasa puas di keamanan dan ketertiban juga di angka 94%. Sebenarnya itu karena indikator tadi itu indikator makro membaik. Jadi dampak dari indikator makro membaik itu orang merasa puas. Jadi seperti itu. Kalau indikator makronya tidak bagus, pasti orang tidak merasa puas terhadap itu. Tunggu dulu, itu survei dari mana itu Pak? Jangan-jangan kita survei sendiri? Anda. Kita pakai lembaga. Lembaga lah. Kalau ini barang-barang ilmiah jangan, tidak boleh lah. Oh gitu. Ya, kita menguji itu dengan baik.
Oke, jadi kalau ada yang mau bantai ya bantai juga pakai survei, nggak apa-apa. artinya dibanding, kan biasa ada pembanding itu survei sebelumnya apa memang meningkat ya? Ya, jadi kan kita ini kalau kepala daerah di ujung masa jabatan kita kan pasti itu yang di pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, gini rasio, Ya. pengangguran, apalagi itu indeks pembangunan manusia, itu semua inovasi daerah, indeks desa membangun, itu semua menjadi indikator-indikator penilaian, termasuk pelayanan publik kita, ya, yang datang ombudsman lihat seperti apa. Jadi sebagai birokrat berhasil ya. Tapi saya agak mau menjurus ke pendalaman pemikiran. Menurut seorang Pak Budiman ini, bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang bupati itu? Persepsinya bagaimana? Ya sebenarnya lihat saya kasusnya, kalau dia normatif itu lihat hasil dokumen, angka-angka. Apakah capaian RPJMD kita sudah bisa terpenuhi? Kan ada janji-janji di RPJMD itu. Kalau itu mau diukur secara normatif di akhir masa jabatan, apakah seluruh yang dijanjikan dalam dokumen itu bisa kita laksanakan atau tidak? Nah itu, kalau yang lainnya tanya persepsi publik. Persepsi publik. Tapi kalau ditanya tentang normatifnya, ya lihat, umpamanya kita janjikan jalan 10 kilo. Ya, apakah dalam masa jabatan itu tercapai 10 kilo, itu nanti diuji di RPJMD kita. Dan itu menurut data-data, angka-angka yang objektif berhasil ya di Alhamdulillah. periode pertama ini. Terus pertanyaan yang menggelitik adalah, kalau kita sudah berhasil, apalagi kita mau capai di periode kedua? Kalau sudah tidak bisa mengalahkan periode pertama. Bukan juga, kan pembangunan itu berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi ada beberapa hal pasti yang, ya daerah ini kan daerah baru 21 tahun. Berbeda dengan daerah-daerah yang sudah mungkin ratusan tahun. Iya. Ini tentu kita dan pemerintahan itu kan masyarakat dinamis. Kebutuhan hari ini kita penuhi 1, kebutuhan masyarakat bertambah 5. Kan kemampuan pemerintah itu kan berdasarkan deret hitung. Ya. Kebutuhan masyarakat berdasarkan deret ukur. Ya. Di situ sebenarnya kehadiran pemerintah dibutuhkan dan memberikan program yang bisa menjawab mereka punya kebutuhan. Jadi kalau sebagai self assessment-nya, kalau ada kira-kira pertanyaan seperti ini, Pak Budiman, apa yang tidak memuaskan di periode pertama ini dan belum kita capai dan kita akan lakukan di periode kedua insyaallah kalau terpilih, atau semua memuaskan itu? Saya berharap ke depan ada pembangunan kawasan industri. Ya, saya berharap, dan itu sekarang lagi persiapan, sudah ada perusahaannya yang persiapkan itu. Jadi di awal, kenapa? Karena di Luwu Timur ini kan sumber daya alamnya, terutama nikel itu kan besar. Nah, di sana kita harus punya hilirisasi di sana. Itu harapan saya, karena itu bisa menyerap tenaga kerja besar dan berdampak luas, multiplier effect-nya besar. Ya bukan hanya kita memiliki sumber daya alam terus dibawa keluar, kita ya mungkin dapatnya tidak seberapa. Tapi kalau kita punya kawasan industri, insya Allah itu kemaslahatan dan kebaikan bagi orang Luwu. Belum tercapai itu. Ya belum tercapai, kan sana baru ada Vale. Ya. Salah ini ada PT IHIP sekarang masuk the Indonesia Kuala Industrial Park ini. Sementara insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu ya bisa groundbreaking. Nah, itu juga menjadi harapan dan peluang bagi masyarakat Luwu. Mantap banget Luwu Timur ya. Karena tambangnya itu. Ya insya Allah. Kita bukan hanya tambang sebenarnya. Kita juga punya panjang pantai 117 km. Kita punya budidaya bandeng. Kita punya lada. Kita juga punya kelapa sawit, coklat, ada PT Mars, PT PN kalau sawit, dan beberapa perusahaan swasta. Termasuk ya kita berharap bahwa ini semua bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi tambang ini juga kebaikan bagi masyarakat sekalian. Tidak ada konflik-konflik di sana, Pak?
bagaimana mengatasi konfliknya itu kan sepertinya kalau saya baca-baca kadang-kadang ada konflik pertambangan dengan masyarakat lokal atau bagaimana situasi? Ya biasa. Dalam sebuah dinamika masyarakat, ruang ini kan menjadi penting. Ya, semakin banyak masyarakat yang bertumbuh, ada investasinya. Nah, situ peran pemerintah untuk bagaimana peran pemerintah untuk menjadi mediator di dalamnya, mempertemukan pihak-pihak sesuai kewenangan. Ya, dan alhamdulillah masih bisa kita kendalikan. Semua terkendali, aman terkendali. Ke personal dulu, Pak. Bagaimana? Kan saya baca-baca itu SD Melili, SMP di Melili, SMA di Melili. Benar-benar ini Wijatoluwu ini. Ya, iyalah. Saya TK sampai SMA. Seandainya ada juga program tinggi di Melili. Habis itu kita ke sini, ke Makassar. Tahun 85 lah. 85 terus langsung jadi guru atau bagaimana? Saya masuk IKIP. IKIP olahraga, pelatihan, jurusan kepelatihan olahraga apa? Ya semua. Tapi saya lebih fokus kemarin jadi pelatih renang. Oh, renang. Jadi kalau jalan ini hafal lah saya. Dan stadion ini. Semua. Ini 17 tahun saya main di sini. Jauh ke berenang nih, kan pelatih renang. Tidak yang berenang. Tidak juga. Satu-satunya pelatih renang, tidak pernah bertanding saya. Jurusan olahraga IKIP, terus kalau saya baca kurikulum vitae ke jadi guru SMA nih? SMA 16 di sini? Ya, Managappa. Oh ya, Managappa itu tempat sekolah saya dulu SMP 2. SMP 2 saya. Ya. Habis itu tidak ada terpikir waktu itu nanti suatu saat saya jadi bupati ini takdir ya. Bayangan untuk kembali Luwu Timur juga tidak ada. Terus bagaimana sejarahnya? Ya, saya S2 waktu itu mulai aktivitas jadi pelatih saya mulai juga kurangi, terus saya pergi S2. Sebelum selesai hampir saya belum dapat ijazah. Setahun Luwu Timur mekar. Setahun Luwu Timur mekar, saya pikir-pikir niat saya sebenarnya bukan mau pulang jadi pejabat. Niat pulang karena masih ada orang tua, saya niat pulang mengabdilah kepada orang tua. Paling tidak kalau mengabdi orang tua, kalau kita pegawai negeri mudah-mudahan dia punya kebanggaan pada kita ini. Jadi saya balik. Walaupun waktu itu saya salah satu wakil kepala sekolah di SMA 16. Sempat saya guru teladan lah 2003 itu. SMA 16. Jadi saya balik lah sana. Jadi staf di sekretariat daerah. Pokoknya jadi pegawai biasa. Dalam perjalanannya saya diangkat menjadi kepala bidang pendidikan dasar. Tahun 2004 barangkali ya? 2005 lah. 2005. Ya. Terus 11 bulan di situ saya jadi Kabak Ekonomi dan Pembangunan pertama terjadi perubahan kelembagaan, saya Kabak Ekonomi pertama itu. 11 bulan juga di situ saya pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi. Di situ agak lama dok itu. 7 tahun saya kurang lebih. Belum ada pikiran ke politik? Belum. Nanti saya pindah Kepala Dinas Tata Ruang. Iya. Hampir habis masa jabatan Opu Andi Hatta. Saya pasang baliho itu. Calon bupati. Oh, memang sudah. Tapi sudah ada partai? Tidak ada. Independen? Belum. Maksudnya pasang aja. Cari partai. Alhamdulillah tidak dapat dan tidak jadi masuk. Apa di pikiran itu pasang baliho waktu itu? Ya, saya pikir tidak ada partai itu? Ya. Saya pikir namanya menjemput takdir, cobalah. Masa sih tidak ada pegawai atau putra daerah yang mau kasih beri apa sih resikonya? Rupanya beresiko juga. Pegawai. Hampir saya pensiun karena tidak dibayar, berhenti. Ditegur. Ya bukan ditegur, karena umur belum 50 waktu itu. Kan syarat pensiun ini kan usia 50, masa dinas 20 baru bisa pensiun. Ya, yang tidak sampai itu ya berhenti. Ya. Alhamdulillah tidak jadi. Alhamdulillah gagal. Terus selanjutnya kenapa bisa jadi dapat partai? Jadi saya pindah jadi staf ahli lah. Pindah jadi staf ahli, pelaksana tugas asisten 1, asisten 2. Yeah. Terus saya diangkat jadi kepala Bapeda.
Di situ almarhum Pak Usul panggil saya untuk jadi wakil. Jadi saya dipanggil untuk jadi wakil beliau. Ya, belum ada partai, masih pegawai kan? Pegawai. Ya, jadi sampai perjalanannya ya maju ya, saya dikomitmenkan memang di PDIP. Oh, sudah ada komitmen karena dianggap mungkin potensial atau apa ya? Ya, saya tidak tahu lah, yang jelas maju ya. Maju, komitmen. Berhasil pada kesempatan pertama. Pasangan saya meninggal kan? Iya. Ya, saya dilantik jadi wakil. Sudah itu 38 hari setelah itu saya dilantik jadi bupati. Seperti takdir. Iya kan? Karena menurut Pak Budiman ini mungkin arahnya bisa lain kalau tidak ada kejadian-kejadian takdir seperti itu barangkali, atau gimana? Ya. Kan di dunia ini Dok, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Jalani saja. Sudah ada semua menjemput takdir. Tidak ada yang kebetulan. Jalani saja. Supaya kita tidak perlu stres lah. Ada yang maha mengatur kehidupan ini. Berkaitan dengan cerita-cerita personal pribadi kita, sekarang olahraga apa yang kita jalan ini? Karena saya lihat di Instagram atau apa lagi main sepak bola atau apa itu. Memang lagi bagaimana? Saya hobi bola, cuma kan sekarang sudahlah jalan kaki saja. Jalan kaki saja. Tidak ada lagi olahraga jalan kaki. Olahraga jalan kaki. Aerobik. Jalan lebih tidak punya resiko. Lebih tidak punya resiko. Sekarang kalau tenis berhenti semua. Ya, jadi saya jalan kaki karena lebih sehat. Kalau ada kesempatan pergi di driving range pukul-pukul, ya. Membagi waktu di Luwu Timur dengan misalnya ke Kota Makassar, kan punya kegiatan juga di sini. Memang ada waktunya sekian persen di Luwu Timur, sekian persen di Makassar, atau bagaimana? Tidak juga, kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau di Luwu Timur itu kan hampir kita tidak punya waktu untuk kita melayani masyarakat, melayani pemerintahan. Kan kalau bupati itu kan tidak ada liburnya. Bupati tidak ada liburnya? Iya. Terima tamu, hadiri acara masyarakat, hadiri acara pemerintahan. Toh kalau ke Makassar juga pasti ada acara pemerintahan, dan rapat koordinasi atau iya. Kalau sekarang kan lagi cuti. Oh, lagi cuti. Oh iya. Sampai kapan tuh cuti, Pak? 24 nanti masuk. 24 masuk jadi bupati lagi. Setelah itu 4 hari pemilihan. Ya. Jadi optimis ya? Optimis. Oke, nanti menuju ke segmen cepat, Pak. Ya. Ada 2 segmen. Itu saya minum dulu ya. Ya, silakan. Oh, minum Pak. Pertama itu pertanyaan yang kita harus jawab secara cepat. Tidak bisa berpikir. Saya boleh tidak menjawab tuh? Harus kita menjawab. Kuis cepat. Kita itu di Luwu Tim itu mau memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan layanan pendidikan? Layanan pendidikan. Kenapa? Ya kalau sumber daya manusia baik itu apa yang bisa kita lakukan? Dan semua menjadi basic. Pendidikan bagus itu infrastruktur biasa, gampang dibangun. Sumber daya manusia ini penting karena apa, ini dia objek sekaligus subjek pembangunan. Saya salah duga. Saya kira kita mau jawab infrastruktur. Ini jawaban menurut saya itu di latar belakang juga mungkin karena seorang guru atau apa ya. Pokoknya saya selalu mau sebut guru ini karena guru itu saya sudah searching di Google, baru 3 atau 4 guru yang jadi bupati. Itu hal yang jarang. Tapi semua kita ini guru. Betul. Semua kita ini guru. Dia memang kita guru bagi anak. Kita guru bagi anak, ya. Guru bagi keluarga. Iya. Itu satu Lyndon B. Johnson jadi presiden. Guru SMP itu. Ya.
Cuman kadang-kadang orang formalkan guru itu. Oh iya. Malah harus di mana? Lebih personal lagi. Makan makanan tradisional atau mencoba makanan modern? Tradisional. Kenapa? Ya, lebih alami. Lebih alami. Lebih nyaman di lidah. Ya. Iya, kan saya pernah makan sama kita makan ikan bakar. Iya. Saya lihat kita nikmati sekali tuh. Makan pakai tangan. Iya, pakai tangan. Merakyat. Ya, kita ini bukan siapa-siapa toh. Alhamdulillah. Kalau kita pilih olahraga, kita lebih suka apa? Renang atau sepak bola? Sepak bola. Kita guru renang, bagaimana pilih sepak bola? Profesi. Ah. Profesi. Profesi jadi pelatih. Guru di Makassar ini kan hidup susah ini dok. Oh iya. Ya kan? Ya, caranya dapat duit ini ya pergi di kolam renang supaya saya dapat duit cepat ini. Kalau hobi saya dari kecil main bola. Oh, main bola. Cuman memang tropometri saya tidak cocok. Nggak cocok. Tidak cocok. Jadi walaupun skill mungkin bagus, ukuran kampung. Iya. Setelah tiba di Makassar, saya bertemu dengan, saya tinggalkan di salah satu pelatih renang Sulsel dulu, yang kakek saya. Jadi perjalanannya, berhentilah kau main bola. Kamu pergi jadi pelatih renang lah. Alhamdulillah. Saya jadi pelatih renang juga bukan waktu yang singkat, 17 tahun saya. Dan saya pikir itu mewarnai cara memimpin saya. Mewarnai. Karena kan kita pelatih itu kan memimpin. Menggerakkan orang. Dan itu saya kerjakan di usia 20 tahun. 20 tahun. Oh, kita sudah pelatih 20 tahun. Saya tidak pernah jadi atlet. Langsung jadi pelatih. Menguasai seluruh gaya renang. Semua, walaupun tidak bagus. Jadi kita di SMA itu kalau kita datang sana masih ada yang kenal di sekolah. Oh ya, kan tapi ada beberapa teman saya kan sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Masih ada sih yang angkatan saya masih ada. Saya kira-kira beberapa bulan yang lalu saya singgah. Waktu mau nikahkan putri saya kalau tidak salah, saya singgah di situ. Ya masih ada kawan-kawan saya. Dan sebenarnya itu kan bahagian daripada titik kehidupan saya. Boleh jadi karena saya pernah di situ hingga saya juga sampai. Kan kayak undak-undakan ini kan, tangga-tangga itu tidak boleh kita mengabaikan. Tidak mungkin kita sampai di puncak kalau tidak ada, masa ada orang dari tangga 1 langsung tangga atas. Ya, semua itu menjadi tahapan kehidupan yang teman-teman kenal. Murid-murid tak jangan-jangan dikenal sebagai guru olahraga yang killer atau apa? Saya dikenal guru olahraga yang baik. Oh ya, baik. Dan bijak. Kayak saya dulu kalau saya ingat guru olahraga aku, waduh. Wah, ya petinju tuh. Ya, takut dulu. Guru olahraga. Kalau kita deh petinju guru olahraganya tuh. Iya. Sekarang segmen kedua. Ada nanti saya perlihatkan gambar. Kita tidak terlalu berpikir, langsung bicara satu kalimat. Tapi jangan pikir, kalau kita pikir berarti cheating. Cara psikologi begitu berarti diatur. Tapi masa sih orang bisa bercerita tentang istri saya? Iya, apa? Kita uraikan dalam satu kalimat. Ini bukan istri saya itu. Ini wanita yang hebat yang mendampingi saya. Alhamdulillah. Oh, memang kelihatan bercahaya, Pak. Yang kedua, wanita hebat ya nih ya. Satu kalimat ya. Jangan dipikir. Partner yang baik, anak muda. Partner yang baik, anak muda. Ini anaknya Andi Parilaluas. Terkenal ya. Ini anaknya santun. Yang ketiga, orang baik yang pernah memimpin daerah Lutim. Orang baik yang pernah memimpin Lutim. Kenapa saya dalam satu frame itu semua ini? Karena pernah ada saya lihat riak-riak dulu, ada saya lihat jadi semacam negativitas di media sosial ya, bukan saya bilang kampanye negativitas saja. Ada yang mengkritik ibu datang ke mana itu, ke posko pemenangan, apa komentar itu? Ya biasa ya. Dinamika ya. Ya politik. Tidak ada apa-apa. Apalagi kan saya ini masih menjabat bupati. Saya punya kebencian sama masyarakat.
nggak boleh punya Nggak boleh. kebencian. Biasa, kita melihat dari sisi baik selalu. Wajar itu kesana karena belum ada yang menerangkan. Kita sekarang mungkin bisa menerangkan karena banyak yang perkor itu kenapa begini. Ternyata adalah ya wajar saja kan, Ya biasa. nggak apa-apa kan. Iya biasa. Ke situ ke menyambangi sebagai bahagian daripada dinamika masyarakat. sebagai bagian dari misalnya wajar dan itu tidak membuat nanti kita punya elektabilitas dan apa terpengaruh, Biasa. aman. Yang begini, kalau hidup ini kan kalau Allah takdirkan ya dimudahkanlah segala urusan. Kan kerja kita ikhtiar, tawakal, tunggu hasilnya nanti di ujung. Tak usah dikhawatirkan. Karena kalau semua kita mau berpikir hasil, semua kita mau atur, pasti stres dok, pasti stres. Biasa aja, santai. Tidak terasa Pak, ini sudah berapa menit ini? Wah, sudah hampir selesai kita. Segmen terakhir Pak, ada pesan-pesan ke sahabat ngopi, silakan. Ya, terima kasih. Hari ini saya dengan sahabat saya, Dr. Bob. Saya biasa terinspirasi dari beliau. Beliau ini pembelajar, sekolahnya di mana-mana, bisa ditiru, insyaallah. Dan harapan saya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur, mari kita menyongsong demokrasi yang damai, karena insyaallah Allah akan takdirkan kita untuk memimpin kembali daerah Luwu Timur. Terima kasih, peduli Ki, saya jaga Ki. Mantap, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang. Sahabat ngopi, tidak terasa waktu berlalu. Tetap ikuti episode berikutnya dari Sahabat Ngopi di podcast Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.